Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang dimana sebelumnya kita sudah belajar gimana cara untuk menampilkan data pada array menggunakan looping. Nah, seperti yang kalian lihat pada IDE saya, di sini ada for untuk kita gunakan untuk menampilkan data pada array ini. Oke, jadi selanjutnya apa? Nah, di sebelumnya itu ada satu problem yang dimana ketika kita itu mau mengubah isi dari value-nya ini atau panjang datanya itu misalnya jadi 10, kita harus mengubah di sini juga jadi 10. Tapi ini tuh ketika kita sudah tahu panjang datanya berapa. Nah, misalnya kita nggak tahu nih panjangnya berapa. Anggap aja ini misalnya ya nggak tahu gitu lah, anggapnya nggak tahu. Dan ini tuh panjang data itu diambil dari inputan user. Nah, kan kita nggak tahu deh panjang berapa. Kita juga bingung berapa kita mau ngisi value-nya itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita ada dua cara. Nah, sebelumnya saya sudah mention kalau cara pertama itu adalah menggunakan size of. Itu cara yang biasa digunakan di bahasa C, ya. Nah, itu cara yang konvensional. Jadi ada cara yang kedua itu menggunakan class array dari C++. Nah, tapi kita akan bahas dulu cara yang pertama, yaitu menggunakan size of. Oke, kita balikin ke normal. Ini kita hapus aja deh, biar rapi. Ini kalau kalian mau save dan buat file baru juga boleh, biar kalian bisa baca-baca nih kode-kode sebelumnya gitu. Oke, langsung saja. Kita akan coba menggunakan size of. Size of itu apa? Jadi ya, secara teori, size of itu fungsinya itu untuk ngambil panjang atau ukuran array. Tapi value-nya outputnya itu tidak 5 gitu. Jadi gimana? Dia tuh hanya mengambil ukuran byte berapa byte-nya gitu. Contoh, ini kan tipe data integer. Dia itu satu datanya itu memiliki 4 byte. Nah, kalau kita pakai size of, ini langsung kita coba ya. Size of. Kita panggil numbers. Nah, kira-kira yang muncul berapa? Tadi aku udah bilang kalau satu data integer itu dia tuh memiliki 4 byte di memorinya. Nah, kalau ada 5 berarti outputnya berapa? Ada 40. Sorry, ini harusnya 5 ya. Dia ngebaca jadi 10 jadi ya. 5. Nah, dia outputnya adalah 20. Jadi ini 4 byte dikali ada 5 data. Itu artinya ada 20 byte untuk satu variabel array ini. Gitu. Nah, tapi kita kan maunya ngambil 5 kan. Panjang itu kan 5, nggak mungkin 20 kan. Nanti dia waktu ngelooping itu 20 kali jadinya. Nah, cara gimana? Nah, karena soalnya di bahasa C itu dia tuh belum punya fungsi khusus untuk ngambil banyaknya isi array. Nggak kayak turunannya ini C++. Dia kan punya fungsi khusus yang nanti akan aku jelasin. Itu yang cara kedua itu. Nah, caranya kita harus membagi lagi dengan panjang pointernya. Caranya gimana? Gini. Kita panggil size of juga, tapi kita akan panggil pointernya dari si numbers. Pointer itu apa? Itu akan kita jelasin di materi setelah array, oke? Jadi nggak usah dipusingin dulu, kita akan belajar nanti. Nah, kalau seperti ini, kita ngeliat. Nah, sebelum kita run, kita akan lihat seperti ini. Di sini bisa diarahin kalau kalian pakai si Lion ya. Nah, ini value-value-nya adalah 20 yang tadi kita lihat di terminal. Lalu yang ini, itu value-nya 4. Ya. Karena emang untuk satu ini kan ukuran 4 byte. Jadi untuk pointers dari di data ini itu adalah 4. Jadi tinggal 20 dibagi 4, maka dapatlah panjang si datanya itu 5. Oke? Nah, inilah yang akan kita pakai untuk mengambil panjang datanya. Sekarang kita masukin ke dalam variabel. Ini misalnya size size 1 gitu. Karena kita nanti ada cara kedua ya. Kita tinggal paste, sudah. Sekarang kita akan coba looping dengan for. Kita panggil size satunya, lalu
increment i-nya. Setelah itu kita coba cout numbers-nya itu dengan ini, dan kita panggil handle atau endline. Kita akan coba apakah berhasil. Oke, sesuai ekspektasi kita semua. Ini dia sudah mengambil panjang datanya. Mana dia ini? Value-nya itu 5. Dan ini size dari setiap datanya itu adalah 4 byte. Oke, gampang banget kan? Itu ketika kita ketika kita menggunakan cara yang biasa digunakan oleh C, bahasa orang tua C++ ini ya, si parent-nya. Tapi sekarang udah modern, kita sudah menggunakan C++. Jadi kita tidak perlu deh untuk manggil seperti ini, size of a dulu, habis itu dibagi dengan pointernya lah segala macam. Kita di C++, karena di C++ itu udah ada fungsi khusus, tapi kita harus import dulu nih yang namanya array dari C++ langsung. Nah, caranya gimana? Nah, kita ada rombak sedikit di bagian ini variabel untuk cara pemanggilannya. Rombaknya nggak banyak-banyak, sedikit aja. Kita ada perubahan di sini. Kita panggil array-nya, lalu di sini kita pakai ini tanda lebih dari kurang dari. Nah, untuk parameter pertama di array ini tuh isinya adalah integer. Ini tipe datanya. Dan yang kedua itu adalah panjangnya. Seperti ini. Ini kita komen dulu deh. Karena ini tidak bisa dipakai ya, kalau kita menggunakan cara seperti ini. Oke, kita panggil integer size 2. Nah, cara manggilnya tuh kita tinggal gini aja sih. Numbers titik size. Nah, kita tinggal panggil method size yang ada di dalam array-nya. Nah, ini kita tinggal ubah jadi size 2. Nah, kalau seperti ini kita akan coba. Apakah akan sesuai dengan ekspektasi kita? Ya, sama persis. Ini kita coba ganti deh. 70 atau kita tambah deh. 20. Ini kita ubah jadi 6. Lalu kita coba run lagi. Oke, sesuai ekspektasi kita semua. Itu dia untuk cara mengambil panjang data pada array dengan dua cara, yaitu cara menggunakan cara yang konvensional, yaitu menggunakan size of, dan yang cara kedua itu menggunakan cara C++ dengan mengimport array-nya, mengimport library array. Jadi dengan menggunakan method size gitu. Oke, itu dia untuk materi dari array. Jadi udah berakhir nih sampai sini aja sebenarnya sih materi untuk array, tapi yang array satu dimensi ya. Jadi setelah video ini kita akan coba untuk membuat sebuah mini project dengan menggunakan array satu dimensi dulu ya, dengan array satu dimensi. Projectnya seperti apa dan solusinya gimana gitu dengan menggunakan array. Jadi see you in the next video. Bye.